Halo teman-teman, jumpa lagi di channel IT 9 Hektar. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat REST API PHP natif dengan metode POST. Pengertian REST API, API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang bisa digunakan antar aplikasi untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sedangkan REST itu kependekan dari Representational State Transfer yang merupakan standar arsitektur berbasis web yang menggunakan protokol HTTP untuk API. Ya, bisa dilihat di sini flow dari REST API pada umumnya adalah di mana klien dia akan meminta request di sini melalui HTTP. Di sini contohnya adalah my server /task ini ke server. Nanti server dia akan mengolah data lalu akan memberikan respon. Contoh di sini responnya adalah message OK dan juga ada media type di sini melalui HTTP. Kita membuat studi kasus di sini adalah menampilkan data siswa dari database. Teman-teman lihat di sebelah kiri ini request, di mana format JSON-nya adalah kita memasukkan NIS beserta isinya. Kita akan request NIS 1001. Nanti responnya adalah seperti ini, JSON bertingkat ini. Ada error code, message, result, di mana di dalam result ini ada NIS, nama, tanggal, dan kelas. Oke, langsung aja kita ke praktek. Pada database MySQL di sini saya menggunakan database coba di tabel siswa. Di sini sudah ada 4 buah record yang terdiri dari ID, NIS, NIS, nama, tanggal, TGL, dan juga kelas. Nanti proses request maupun responnya beracuan pada tabel siswa ini. Di Visual Studio Code di sini saya sudah mempersiapkan satu buah folder project bernama API. Di dalamnya ada 2 buah file, yaitu class_data.php dan juga res.php. Oke, sekarang kita coba untuk menuliskan source code di class_data.php. Oke, di sini kita akan buat satu buah kelas. Kita beri nama API atau API. Mungkin teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya bagaimana membuat OOP, Object Oriented Programming. Nah, di sini saya akan jelaskan ulang atau saya akan tulis ulang agar dengan metode Object Oriented Programming script kita lebih rapi dan juga mudah untuk dikembangkan nantinya. Oke, kita buat properti sini dengan di sini saya pakai encapsulate-nya privat. Kita buat properti host, isinya ada localhost. Yang kedua di sini privat untuk user, isinya adalah root. Jadi ini buat koneksi, teman-teman. Kita buat privat lagi, isinya adalah pass untuk password. Ini saya kosongkan karena saya tidak menggunakan password di database. Lalu yang berikutnya adalah database. Nama databasenya di sini saya gunakan adalah coba, nama databasenya coba. Satu lagi kita buat properti untuk koneksi. Ya. Sekarang kita buat satu buah function construct. Oke, di sini kita akan buat koneksi string this. Kita pakai properti koneksi sama dengan
MySQL connect. Ya, isinya adalah kita panggil properti dari host, user, pass, dan database. String this pertama adalah host, oke, koma, lalu string this kita panggil lagi user, lalu kita panggil lagi yang ketiga adalah string this adalah pass, yang terakhir string this adalah database. Jadi koma. Oke, selanjutnya kita akan buat satu buah metode di sini. Metode ini berguna untuk merespon hasil dari request, isi dari requestnya. Jadi saya buat dulu nama metodenya ada data siswa. Nah, requestnya adalah ini, string NES. Oke, jadi parameter atau variabel NES ini adalah variabel dari request. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat mandatory. Jadi kita buat query di sini. Query ini bertujuan kita mengecek apakah data itu ada atau tidak, dengan cara ya, pertama kita ambil koneksi dulu, koneksi ya. Untuk query di sini saya select count, jadi saya hitung berapa ID jumlah from, nama tabelnya adalah siswa, where ID sama dengan petik-petik string NES. Ya, jadi seperti ini. Kita akan mengecek berapa ID yang ada dengan berdasarkan ID NIS yang diterima. Setelah itu kita tampilkan hasil dari query ini. Saya buat variabel baru string x, misalnya MySQL fetch array dari string hitung. Oke. Lalu di sini kita buat mandatory, jadi if string x dari jumlah, maksudnya kita akan mengecek jika jumlah ini, jumlah ini lebih besar dari 0, maksudnya lebih besar dari ada atau aliasnya ada. Oke, buka, maka kita akan membuat satu buah query lagi. Saya buat variabel namanya hasil, MySQL query. Di sini kita buat koneksi lagi dengan cara this koneksi, koma, petik-petik, kita select bintang from siswa, where ID sama dengan petik-petik satu string NES. Oh, maaf teman, ini aturan fieldnya juga NIS ya, juga NIS. Oke. Lalu di sini kita akan buat elemen untuk respon. Yang pertama saya buat variabel dulu response. Nah, di sini kita akan buat satu buah key dari elemen JSON. Jadi JSON itu kan ada key, ada value. Nah, ini key-nya
Ini saya beri nama error code. Nah, untuk error code ini value-nya ini saya buat 99. Lalu saya buat respon lagi sini. Oke, yang kedua, elemen yang kedua saya menggunakan key MSK atau message. Isinya adalah sukses. Dan yang ketiga adalah result. Oke, result ini saya buat array, sebuah array. Kenapa? Karena saya akan membuat JSON bertingkat. Jadi di dalam result ini nanti ada juga elemen di mana ada key dan juga value. Oke. Lalu ini kan kalau misalnya hasilnya lebih besar dari 0, dia akan mengeluarkan error code 99, artinya sukses. Oke, sekarang kita akan keluarkan hasil dari query yang kedua ini. Oke, di sini kita buat while. Kurung buka, kita buat variabel baru string d misalnya, sama dengan mysql fetch array dari string hasil. Ya, jadi kita akan mengeluarkan data atau memfetch data dari query yang kedua, query hasil yang di line 19 ini. Oke, lalu kurung kurawal buka. Nah, di sini kita akan buat elemen lagi. Oke, caranya kita buat di sini variabel, misalnya variabel h. Itu key-nya adalah saya beri nama NIS. Lalu untuk value-nya adalah string d. Nah, ini field NIS. Jadi untuk key-nya kita beri nama NIS, sedangkan value-nya adalah hasil dari query. Hasil dari query yang kedua ini. Dimana fetch array-nya adalah variabel baru bernama d. Nah, jadi d ini adalah field dari database. Oke, lalu yang kedua di sini kita copy aja. Sini niche, yang kedua adalah kita buat nama, fieldnya juga nama atau value-nya dari field nama. Yang ketiga adalah tgl dari untuk value dari field tgl. Oke, untuk key-nya lagi adalah kelas, value-nya adalah dari field kelas. Setelah itu di sini kita akan menggabungkan keempat elemen ini ke dalam satu buah array atau ke dalam satu buah elemen respon. Yang elemen respon ini dimana adalah sebuah array. Oke, jadi sini kita array push dari respon ini. Kita copy aja. Oke, ke dalam respon key result ini, apa yang kita push adalah string h. Oke, jadi dengan array push ini semua parameter atau semua elemen yang ada di variabel string h ini akan dimasukkan ke dalam string respon result ini atau elemen dari result. Oke, seperti itu. Oke, titik koma. Sekarang kita akan membuat kondisi jika jumlah itu sama dengan 0. Oke, sini kita buat else.
maka kita akan buat elemen error untuk error code-nya. Oke, ini nanti salah. Oke, untuk error code-nya di sini kita buat 00. Message-nya kita buat data tidak ditemukan. Oke, kita simpan. Lalu kita buat echo untuk menampilkan dari JSON-nya. Kita gunakan JSON encode dari string respond. Titik koma. Oke, untuk metode data siswa sudah kita buat di sini. Sekarang kita masuk ke res.php. Di sini kita akan buat untuk requestnya. Nah, untuk di sini kita menggunakan script header content type itu adalah JSON. Oke, ini kita buat satu buah variabel hr JSON decode. Jadi di sini saya akan merubah format JSON menjadi sebuah objek. Nah, nanti objek ini tujuannya akan diteruskan di kelas data.php metode data siswa. Jadi yang awalnya nanti sebuah objek sebuah JSON dengan elemen-elemen JSON, nanti saya rubah menjadi objek dengan cara sini saya akan membuat file get content. Isinya adalah PHP input. Jadi apapun input di sini akan didecode agar menjadi sebuah kelas objek atau menjadi sebuah objek sini. Oke, pertama saya coba buat kondisi jika string ARR ini kosong, maka kita exit, lalu bikin teks untuk notif, parameter tidak ditemukan. Lalu else, untuk kondisi else, jika ada parameter sini, maka kita buat satu buah variabel baru nis yang nantinya adalah string AHR ini dibuat objek dengan nama nis. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti coba saya terangkan di bagian ini. Sekarang saya input untuk file class underscore data.php. Kita buat satu buah objek. Sini saya buat namanya tp td, new, nama kelasnya pi. Lalu di sini saya buat atau kita panggil metode ini string td sini data siswa. Di dalam data siswa ada parameter yang akan dikirimkan, yaitu nis, koma. Oke, sekarang kita simpan di sini. Sebelumnya kita akan tes dulu ya. Kita tes dulu. Untuk tes API ini saya menggunakan Advanced REST Client. Nah, dimana
Untuk metodenya adalah post, URL-nya ini adalah localhost, HTTP localhost/API atau nama project kita, lalu rest.php. Nah, di sini untuk saya menggunakan tag body, metodenya raw input. Untuk content type saya pakai application JSON. Penulisan requestnya jadi seperti ini, kurung kurawal buka, lalu petik ganda miss atau nama key-nya, titik 2 petik ganda nama value yang akan di request. Jadi bentuk format requestnya seperti ini. Oke, sekarang coba kita hit ya, kita lihat. Nah, ini responnya ada elemen error code sini, message. Nah, untuk result di sini ada bertingkat. Resultnya di dalam result ada NIS, nama, Tegel, kelas. Oke, sekarang kita akan coba review sedikit dari source code yang sudah kita buat. Kita dimulai dari class underscore data.php. Pertama-tama kita membuat satu buah kelas bernama API sini. Lalu kita buat para property. Nanti property ini digunakan untuk membuat koneksi ke database. Oke, lalu di sini kita punya satu buah metode data siswa dengan variabel request adalah string NIS. Pertama-tama kita buat atau kita menghitung yang nantinya hasil dari hitungan ini kita jadikan parameter kondisi sini. Nah, jadi misalnya jika string NIS atau yang kita request ini datanya berjumlah lebih besar dari 0, maka kita akan buat query baru lagi di mana akan menampilkan data-data sesuai request. Nah, untuk format JSON di sini saya buat format JSON bertingkat, di mana yang pertama kita akan buat elemen error code, elemen message, dan juga result. Di dalam result ini saya akan tampilkan detail. Ada 4 buah elemen hasil dari query. Ini NIS, nama, tanggal, kelas. Elemen-elemen ini saya array push ke dalam elemen result ini. Kondisi lainnya, jika jumlahnya sama dengan 0, maka akan menampilkan error code 00 dan juga message data tidak ditemukan. Setelah itu kita encode dari kita JSON encodekan variabel respon ini. Oke, sekarang kita masuk ke rest.php. Untuk rest.php sini adalah kita membuat sebuah form request dengan formatnya adalah JSON. Oke, di sini di line 5 di sini adalah kita akan merubah JSON ke dalam bentuk kelas. Oke, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi pada saat request kita bentuknya seperti ini. Ada key, ada value sini. Nah, ini kan formatnya JSON. Untuk kita bisa mengambil data ini, maka kita harus rubah dulu dari JSON ke bentuk objek PHP seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi setelah di decode, nah decode ini hasil dari decode ini ada satu buah objek namanya NIS. Nah, misal di sini ada selain NIS ini kita tambah lagi key lain gitu. Nah, kita bisa buat lagi nanti di sini. Jadi misalnya string AAR kelas misalnya, nah, dan seterusnya.
Oke, jadi ini pentingnya kita decode dengan menggunakan file get content. Lalu kita include kelas data dan kita membuat objek dengan nama td. Lalu dengan objek ini kita memanggil metode data siswa dan kita akan mengirimkan variabel NIS ini. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat bagaimana membuat REST API dengan PHP natif. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa langsung join di grup Telegram IT 9 Hektar yang linknya nanti ada di deskripsi. Oke teman-teman, support terus channel IT 9 Hektar dengan cara subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan tutorial video terbaru dari IT 9 Hektar. Oke teman-teman, salam sehat dan salam sukses dan terima kasih.